Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Pada suatu hari Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu para murid Yesus datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah wanita itu pergi, sebab ia mengikuti kita sambil berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba umat Israel yang hilang." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata wanita itu lagi, "Benar Tuhan, tetapi anjing-anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Bersabdalah Yesus kepadanya, "Hai ibu, sungguh besar imanmu. Terjadilah bagimu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudara terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat iman yang luar biasa yang dimiliki oleh perempuan dari daerah Tirus dan Sidon, dan dia bukan orang Yahudi. Dan dikatakan di sana oleh dalam Injil ini, orang Yahudi dianggap sebagai domba, dan orang yang bukan Yahudi bisa dikatakan dengan kata-kata yang kasar, orang asing, atau bahkan Tuhan Yesus mengatakan bahwa yang satu dikatakan sebagai anak-anak, yang satu sebagai kata anjing. Sesuatu yang istilahnya itu yang luar biasa, sungguh tidak nyaman didengar kalau ini keluar dari mulut Tuhan Yesus. Namun ternyata di sana seolah-olah ini menjadi satu bahan ujian bagi perempuan itu. Apakah betul imannya ini tidak runtuh? Dan ternyata kita bisa melihat kekuatan imannya itu luar biasa. Dan Yesus pun itu sebetulnya kalau dilihat dari kata-kata bacaan Injil ini juga orang yang konsekuen. Tuhan Yesus diutus hanya melulu untuk orang-orang Yahudi gitu kan. Di kalangan orang-orang Yahudi pada waktu itu awalnya. Karena istilahnya itu penyelamatan atau perutusan pelayanan itu keluar dari Yahudi lebih tampak dinyatakan setelah Pentakosta. Tetapi zaman Tuhan Yesus dan para murid pada waktu mereka bersama-sama seolah-olah ini hanya untuk orang Yahudi. Dan Yesus sendiri itu mengatakannya itu tidak dengan katakan sekarang sembuh anakmu. Tidak. Justru yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus adalah sesuatu. Terjadilah apa yang seperti kau kehendaki di situ. Maka di sini kita bisa melihat Tuhan Yesus kan sebetulnya tidak mengatakan sembuhlah. Kalau Tuhan Yesus menyembuhkan orang kan mengatakan bangkitlah, sembuhlah, berjalanlah, misalnya terus pokoknya ada kata-kata mengatakan sesuatu yang membuat orang yang sakit itu menjadi sembuh. Tetapi ini tidak. Di situ kita bisa melihat bahwa Tuhan melihat aspek iman orang itu sehingga terjadilah apa yang dikehendaki. Memang ini dari mulut Tuhan Yesus yang keluar sehingga bisa terjadi apa yang dikehendaki oleh orang itu, yang dikehendaki bisa terjadi. Namun kata-kata rumusan itu adalah rumusan yang istilahnya Tuhan Yesus mendukung iman orang tersebut karena iman orang tersebut demi kebaikan dan melawan kekuatan setan. Karena anaknya itu kan kerasukan setan. Maka Tuhan mendukung iman orang itu yang pertama mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Yang kedua di sana yang dimau dilawan oleh perempuan itu adalah kekuatan setan. Maka Tuhan sebetulnya mendukung perempuan itu karena apa? Gerak iman perempuan itu tidak berbeda dengan apa yang mau diwartakan oleh Tuhan.
Setan pasti akan pergi kalau Tuhan meraja. Nah, ibu bapak, saudara kasih dalam Tuhan. Maka Tuhan di sana sebetulnya mau untuk mengungkapkan bahwa dirinya ini lebih bisa untuk melakukan sesuatu hal. Maka sekarang kita bisa belajar dari perempuan itu. Perempuan itu yang diminta, istilahnya diminta dari dirinya adalah sesuatu yang pertama tidak berlawanan dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, dia tidak takut malu dan dia istilahnya itu berteriak-teriak untuk mau mengatakan bahwa bertindaklah Tuhan. Dia tidak malu betul dengan hal itu. Di hadapan banyak orang dia tidak malu untuk mengakui bahwa Yesus ini adalah Tuhan yang mampu untuk melakukan kebaikan untuk keluarganya. Ketidakmaluan ini justru memperlihatkan kesungguhan hati dari perempuan itu. Nah, kita bisa belajar dari perempuan itu. Pertama, sungguh-sungguh kita mau mengakui Tuhan sebagai Tuhan kita. Yang kedua, kita tidak malu mengakuinya. Karena kadangkala ada banyak orang-orang dari diri kita justru malu mengakui bahwa Yesus itu, karena sebagai minoritas sudah terbiasa untuk dibully di mana-mana, lalu menjadi malu. Namun justru ini menjadi tantangan bagi diri kita. Apakah kita juga tetap malu di sana? Perempuan itu tidak malu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang adalah orang Yahudi, dia bukan orang Yahudi. Dia mau untuk mengakui seperti yang dilakukan apa yang diimani oleh para murid Tuhan Yesus yang adalah orang Yahudi itu. Dia bisa dikatakan dalam tanda kutip minoritas di kalangan orang-orang Tirus dan Sidon. Namun dia tidak malu untuk mengatakan itu. Ya, ibu bapak, saudara terkasih dalam Tuhan. Maka mari kita berusaha untuk belajar penuh dari perempuan itu sehingga yang terjadi adalah harapan doa yang kita minta kepada Tuhan bisa terjadi karena iman kita juga yang didukung oleh Tuhan sendiri. Selamat merenungkan.